Halo semuanya, kembali lagi di channel Ivan Ray. Dan buat kalian yang sudah request katanya pengen di review episode Genie Ujini yang lagi puasa. Nah, ini episode yang sedang puasa dan memang lagi puasa ya guys ya waktu syuting itu. Jadi syuting ini memang di take-nya agak malam ya, karena scene pertama itu benar-benar harus kelihatan subuh dan lightingnya memang harus digelapin ya, digelapin sedikit. Jadi ada nuansa pagi-pagi itu biasanya kan orang nggak nyalain lampu semuanya ya. Oke, langsung kita lihat cuplikannya. Nah, di scene awal ini terlihat Bagas lagi sholat subuh. Memang di Genie Ujini ini karakter yang paling rajin ibadah itu emang si Bagas sih. Kedua Jaka, ketiga si Bos yang paling parah. Nanti kalian bisa lihat sendiri. Jadi memang di Genie Ujini itu kelihatan lah Bagas yang paling alim, walaupun dia sedikit nakal tapi dia paling alim. Yang kedua Jaka, dan yang ketiga itu Pak Baroto yang bener-bener bandelnya minta ampun. Nah, Genie setelah ketemu sama Bagas, dia ini nanyain si Jaka. Soalnya Genie itu bingung kenapa sih setiap subuh Jaka itu nggak ada di rumah. Nah, Bagas pun juga nggak tahu ya. Dan Bagas mengira paling Jaka ya memang sholat di masjid dan ketiduran. Memang Jaka itu memang biasanya kalau puasa itu kalau nggak nunggunya itu ya tidur aja gitu. Jadi supaya waktunya cepet. Nah, selanjutnya kelihatan nih Jaka ternyata dia lagi pacaran. Nah, di sini kalian bisa lihat si Jaka ini ya, kalau lagi acting malu-malu kucing atau gimana sih kalau ketemu perempuan, malu-malunya itu selalu megang tangan. Itu udah karakternya si Jaka banget. Jadi cara aktingnya begitu dia, sambil meringis-meringis, sambil ngeliatin pemain lawan mainnya, sambil gitu-gitu, sambil gigit-gigit. Kalau nggak gigit, pokoknya gigit yang ada di yang dia bawa lah, entah sarung, entah kaos, entah tangannya, entah kukunya, itulah si Jaka. Jadi pokoknya si Jaka ini pengen punya pacar lah pas lebaran nanti. Jadi bisa dikenalin sama orang tuanya pas pulang kampung. Dan dia mau janjian sama Kokom untuk sholat raweh bareng, walaupun tempat rawehnya itu lebih dekat dari rumah Jaka. Ya di sini emang Jaka emang apapun dilakuin lah demi perempuan. Di episode-episode sebelumnya juga Jaka itu kalau ketemu cewek itu bener-bener kalau nggak apes ya gitu deh. Selalu lemah sama perempuan. Oke, next. Di sini kelihatan si Jaka lagi ngomel-ngomel karena nungguin beduk maghribnya ternyata lama. Jam pun disalahin sama Jaka. Pokoknya yang bisa dicelutukin sama Jaka pasti dicelutukin. Nah, akhirnya dia ini keluar mencari Bagas. Dan sebelumnya si Genie ini ngomong si Jaka ini puasa kayak anak kecil ya, tiduran terus gitu loh. Jadi anak kecil aja juga bisa. Nah, Genie langsung menuju ke kamar Bagas. Dipikir Genie si Bagas nih tiduran juga kayak Jaka. Dan ternyata Bagas lagi sholat. Alim banget ya Bagas ya. Cie. Nah, di sini biasanya Genie itu menghilang kalau mau pindah ke tempat lain ya. Tapi di sini dia jalan aja gitu. Karena memang disuruh sama sutradaranya begitu. Karena kameranya itu mau moving gitu, moving follow sampai ke atas, keren ya. Jadi nggak ngabisin waktu, tapi sekali one take oke namanya. Jadi mengirit waktu syuting juga kalau begini. Tapi biasanya kalau dialognya panjang tuh untuk menghemat waktu biasanya sutradara itu tidak pengen lah. Tapi kalau memang take-nya gampang biasanya one take oke. Biasanya moving set langsung dapat satu scene. Keren banget. Oke, lanjut. Si Jaka ini udah mulai lemes dan butuh penyegaran lah. Akhirnya dia buka kulkas supaya segar. Sama lah, gue dulu juga begitu kalau lagi puasa lemes itu kalau nggak buka kulkas atau mandi ya. Nah, ini sama yang dilakukan seperti si Jaka. Dan terlihat Genie turun dari tangga. Di sini kameranya karena masih di situ posisinya, jadi supaya menghemat waktu juga kalau kalian perhatiin,
itu follow juga dari atas ke bawah. Jini turun melihat Jaka sedang ada di kulkas. Nah, di sini memang Jini itu nggak tahu kalau puasa itu seperti apa ya, karena Jini tidak pernah puasa ya. Nah, disangkanya Jini si Jaka ini mau bunuh diri. Akhirnya dia langsung panggil Bagas ya kan. Akhirnya dia langsung panggil Bagas dan bilang ke Bagas katanya si Jaka mau bunuh diri. Bagas selesai sholat langsung buru-buru ke bawah, langsung mau liatin si Jaka bener nggak. Dan ternyata si Jaka cuma mau nyegerin badannya aja. Memang cara dia puasa itu memang begitu. Emang agak aneh sih ya. Moving on, langsung si bos datang. Nah, di scene ini si bos datang memakai baju olahraga dengan tujuan dia bisa batal di rumahnya Bagas dan Jaka. Nah, dia alasannya sama orang rumah mungkin pakai maksudnya dia alasan sama orang rumah dengan istrinya atau anaknya itu bilangnya mau olahraga, tapi dia mau batalin puasa ke tempat Bagas sama Jaka. Tapi emang scene pas bos pergi dari rumah itu tidak dilihatkan, jadi dipersingkat aja gitu. Nah, lanjut di sini Bagas lagi ngobrol dengan Jini dan Jini penasaran makna puasa itu apa, tapi Bagas ngasih taunya makna puasanya itu ya muter-muter aja. Intinya Bagas nggak tahu maknanya apa, makna puasa apa. Cuman taunya menahan hawa nafsu dan lapar. Nah, masuk si bos ya datang, dia ngaku-ngaku dia masih puasa, artinya puasanya belum batal dan menanyakan sama Bagas. Di sini si bos juga pura-puranya dia habis olahraga. Jadi si bos bohong ke istrinya itu bilangnya mau olahraga. Sementara di tempat Bagas dia bohongin Bagas sama Jaka habis olahraga. Mampir mau istirahat. Kalau istirahat di rumah itu dia digangguin sama anaknya. Artinya nggak bisa istirahat. Dan gangguinnya itu katanya sampai dijejelin makanan di mulutnya. Jadi bos alasannya seperti itu. Jadi kalau istilahnya dia digangguin dengan dijejelin makanan, nanti puasanya jadi batal. Makanya dia ke tempat Bagas supaya tidak batal. Itu alasannya si bos. Oke, lanjut lagi. Nah, akhirnya si Bagas nih disuruh ke atas, disuruh istirahat. Ya dengan tujuan si bos ya bisa membatalin puasa dengan aman, guys. Cuman di sini Jini tidak percaya kalau si bos itu puasa gitu. Lanjut di sini si bos mau makan apelnya, dia mau menikmati membatalkan puasanya. Tapi tiba-tiba dia dengar suara orang mau keluar dari kamar mandi, guys. Dan ternyata si Jaka, otomatis dia curiga kalau nggak Bagas Jaka lah, makanya apelnya itu langsung diumpetin sama si bos. Di sini pun Jaka ngelihat si bos tuh curiga banget ya, karena si bos tuh ya kalau puasa itu selalu batal lah gitu. Makanya Jaka bertanya-tanya. Di kantong si bos tuh kelihatan kayak ada buah atau telur di situ, tapi si bos di sini tetap bohong bahwa yang dia bawa itu bola. Nah, akhirnya Jini di sini melaporkan kalau si bos tuh nggak puasa sama Bagas. Bagas sempat nggak percaya, tapi Jini bilang bener, si bos ini nggak puasa. Jadi maunya Jini supaya si bos tuh dikasih tahu sebagai bos kan harus puasa. Karena si bos sempat jelasin ke Jaka pun ya bos itu harus puasa, masa sama anak buahnya di depan anak buahnya itu nggak puasa. Jadi si bos tetap mengaku puasa. Akhirnya Jini punya akal, guys. Dia punya akal kalau gimana caranya supaya si bos ini dibikin malu kalau dia itu nggak puasa. Nah, di sini Bagas turun untuk ketemu sama si bos. Si Bagas ini pura-pura kalau punya peci ajaib yang bisa merubah buah apel dan telur. Nah, mendengar kata mutiara, si bos ini langsung bener-bener wah girang banget ya. Dan apalagi si Bagas bilang telurnya bisa jadi berlian. Di sini si bos makin penasaran. Akhirnya tanpa nggak sengaja si bos ngeluarin apel sama telur bawaannya. Yang akhirnya dibilang sama Bagas, wah ternyata nggak puasa bos ya. Dan Jaka pun nyaut juga gitu loh, apa kalau si bos emang ketahuan nggak puasa. Tapi tetap aja di sini si bos itu bilang sama Bagas sama Jaka itu tetap bilangnya puasa, guys. Dan bilangnya
bawa apel sama telur itu buat mereka berdua kalau mau buka puasa. Karena si bos udah malu, akhirnya si bos pergi aja gitu. Malu lah, si bos ini puasa tapi anak buahnya puasa. Jadi mendingan dia cabut dan tetap bohong. Oke, scene berikutnya di sini terlihat Bagas habis sholat maghrib dan Jini sudah menyiapkan kolak dan susu ada di bawah. Bagas bilang kalau Bagas masih kenyang dan si Jini menanyakan, "Loh, Gas, kok kamu mau kemana gitu?" Bagas bilang dia mau terawih tapi kenapa tadi kan udah sholat gitu. Nah di sini Jini tuh awam banget guys. Kalau kalian belum tahu, Jini ini agamanya apa itu sebenarnya nggak ketahuan ya agamanya seperti apa. Dan dia memang tidak tahu sholat itu berapa kali, makanya dia bertanya sama Bagas. Lanjut ke scene Jaka nih. Nah Jaka di sini terlihat sudah buka puasa dengan kolak dan susu. Dan di situ masih tertinggal ya ada susunya Bagas dan kolaknya Bagas gitu. Akhirnya karena Bagas nggak turun-turun ya biasalah diembat sama si Jaka. Siapa lagi kan ya, memang tikusnya kalau di rumah Bagas itu ya cuma si Jaka aja. Lanjut Jaka ini Jaka mendapatkan telepon ya. Dia dapat telepon dari Kokom dan sudah janji karena mau terawehan bersama. Nah kalau kalian lihat pada saat Jaka sedang menelpon sama Kokom, Jaka seperti yang gue jelasin di depan, Jaka itu memang kalau lagi gemes tuh suka gigit baju lah, tangan lah. Nah, di sini dia ngambil tisu, tapi ambil tisunya nggak diliatin guys. Di sini dia ya ngambil tisu dan digigit-gigit gitu. Ya, itu bisnis acting lagi gitu. Nah, akhirnya si Jaka ini memang siap untuk bertemu Kokom. Di saat Jaka mau ketemu sama Kokom, dia udah siap. Ternyata si bos datang. Nah, pokoknya kalau si bos datang itu ada aja kemauannya. Dan pasti jatahnya Jaka yang kena, selalu kena disuruh sama si bos gitu. Entah kenapa seperti itu, memang dibuatnya seperti itu ya guys ya. Nah, ternyata si bos datang, dia bohong lagi nih guys. Dia berarti dia bawa peralatan sholat ya. Pasti bilangnya sama orang rumah, sama istrinya bilangnya dia pasti mau sholat raweh. Tapi ternyata dia mau ketemu sama pacarnya. Makanya disuruh sama Jaka karena pacarnya ini kesasar di perempatan depan gitu. Nah memang tujuannya Bagas sama Jaka di rumah itu supaya si bos itu bisa ngibulin istrinya terus gitu. Jadi dia ada tempat singgah gitu. Jadi Bagas sama Jaka ini dibuat sebagai alasan lah, alasan kerja juga, kerjanya benar. Cuman yang kedua itu memang dibuat akal-akalan si bos supaya bisa kabur dari rumahnya, istilahnya bisa selingkuh, itulah. Jadi di sini memang ketahuan si bos itu begitu gitu. Tujuan kalau si Bagas sama Jaka itu tinggal di rumah itu, gitu. Nah, akhirnya mau nggak mau si Jaka ini pergi untuk jemput pacarnya si bos. Karena si bos sudah mengancam kalau dia nggak nurutin berarti nggak dapat THR. Jelaslah si Jaka nurut sama si bos karena si bos sudah mengancam seperti itu. Ya udah, akhirnya mau nggak mau si Jaka samperin pacarnya si bos. Jaka pergi, Bagas datang. Jadi ini scene-nya apa ya? Bergantian gitu. Lanjut gitu dan setnya masih di tempat yang sama. Otomatis kalau behind the scene-nya itu lampu tidak berubah, setnya nggak berubah, paling kamera cuma digeser dikit set, jadi biar cepet alur kinerja di lokasi syuting tuh biar cepet. Karena biasanya syuting gini itu sehari kita bisa 1 sampai 2 episode. Mungkin kalau sinetron lain itu bisa 3 hari lah untuk 1 episode karena durasinya juga ya guys. Dan kalau komedi itu lebih cepat ya, lebih tak dan memang walaupun skripnya on the spot, tapi tim Genie ini, tim Pak Cu and the Gang memang pekerjaannya memang ngerjainnya tuh cepet banget. Oke, langsung akhirnya si Bagas nih berangkat terawih. Nah sebelum terawih si Bagas nanya ke si bos, kok kolak sama susunya nggak ada? Siapa lagi kan, akhirnya dia ini ngasih tahu
kalau itu yang ngabisin si Jaka. Ya seperti biasa, Bagas kalau pergi pamit sama Jinny disangka pamit sama si bos atau sama siapapun lah yang ada di sekitar situ. Walaupun dia sudah pamit sebelumnya sama si bos dan akhirnya dia pamit lagi sama Jinny. Nah itu selalu menjadi apa ya, gimmicknya Bagas tuh udah pasti seperti itu. Setelah Bagas pergi, Jinny pun bingung kenapa Pak Baroto ini nggak terawih gitu loh, kenapa di rumah Bagas gitu loh. Ternyata si bos ya menunggu pacarnya. Lanjut, si Jaka datang tidak membawa pacarnya, ternyata dia kesakitan dan ditolongin sama orang. Nah di sini ada bintang tamu nih, ini namanya Bang Kubil. Bang Kubil nih sering banget lah jadi bintang tamu Jinny. Memang temennya si Jaka ya, temen apa, pokoknya temen ngumpul lah, temen anak-anak seni gitu, anak-anak panggung gitu, karena Jaka ini kan memang orang panggung ya. Nah di sini Kubil berperan sebagai orang gagap ya, orang gagap bisa ngomong gitu, tapi ngomongnya nggak jelas. Nah si bos pun kaget ya, Jaka datang kesakitan kenapa. Akhirnya dijelasin dengan Bang Kubil ini kalau dia ketabrak bajai, tapi karena si bos nggak dengar, jadi bilangnya seperti pawai, ada depan ada orang pawai, pokoknya begitulah kalau kita lihat cuplikannya ya. Ini rancu banget gimana Bang Kubil menjelaskan kejadian sebenarnya sama si bos. Pada akhirnya pun si bos mengerti ya kalau si Jaka itu ketabrak bajai gitu. Ini juga scene yang sangat lucu banget ya, karena ini sudah mendekati scene ending gitu, peaknya di sini. Akhirnya si bos kesel karena ceweknya masih nungguin, karena si Jaka ketabrak bajai. Mau nggak mau si bos nyamperin selingkuhannya sendiri. Nah di saat si bos pergi, si Jaka ini diobatin sama Kubil, dan biasalah di sini terjadi apa ya, pertikaian. Nah lanjut, Jinny masuk ke dalam kerang karena di situ berisik sambil apa, nunggu si Bagas pulang dari traweh. Akhirnya si Bagas ini datangnya tapi sama si bos, dan si bos ini ternyata ketabrak bajai juga guys. Yang ada si bos di sini nggak jadi ketemu sama pacarnya, tapi malah ketabrak bajai. Nah filosofi dari cerita ini ya itulah, bulan puasa bukannya melakukan kebaikan, si bos ini malah bohong, malah mau selingkuh, akhirnya ketabrak bajai. Tapi yang kena, yang kasihan di sini tuh Bang Jaka ya, kasihan banget, dia nggak jadi ketemu pacarnya. Dia udah janjian habis pulang traweh, akhirnya malah ketabrak bajai, kena sialnya si bos gitu. Nah pada saat si Jaka menanyakan si bos, bos ini jangan-jangan sama yang nabrak. Akhirnya disebutin lah ciri-cirinya sama Jaka, dan gayung bersambut lah, si Jaka nyebutin ciri-cirinya seperti ini, si bos nyebutin ciri-cirinya seperti ini. Nah ini pingpong apa ya, kayak bola pingpong kan, dialognya tuh seperti itu, pingpongnya oke banget. Di sini itu yang nggak bikin bosen karena pingpong dialognya itu mantep gitu loh, apa, tak ya, nggak kayak apa drama, nggak kayak sinetron drama lah. Makanya penonton biasanya nggak bakalan bosen nonton film Jinny karena itu menurut gue ya. Nah akhirnya pun ternyata ciri-cirinya sama, karena Jaka sama si bos ini kesel, nggak sama-sama. Akhirnya mereka berdua lah, Jaka sama si bos ini nggak jadi ketemu sama pacarnya. Yang satu nggak ketemu pacarnya, yang satu nggak ketemu selingkuhannya. Akhirnya ya udah sama-sama kesel lah. Dan ternyata itu tukang bajanya itu kakaknya si Bang Kubil, namanya Miun, tukang ngebut. Akhirnya mau nggak mau si Bang Kubil lah yang mau dihajar sama Jaka dan Pak Baroto, dan Bagas di sini misahin, dan Jinny pun bingung gitu, ini apaan sih. Oke guys, tadi itu Jinny Oh Jinny episode 176, judulnya Asmara Subuh. Buat kalian yang sudah nonton, thank you banget, dan jangan lupa like, subscribe, dan komennya di bawah ya. Oh by the way, gue masih mencari tahu
rumah Genie Ojini ini milik siapa, dan gue denger sih Pak sutradaranya yang tahu. Mungkin kalau gue ada dapet siapa pemilik rumah itu, gue akan berusaha review masuk ke dalam seperti apa kondisinya sekarang. Oke, sekali lagi thank you for watching. Gue Ivan Ray, see you, bye.